Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak ya, angkatan ke-11, angkatan ke-10 dan angkatan selanjutnya. Kali ini saya akan membuat satu video full ya, tips untuk lolos semua tahapan dalam seleksi guru penggerak. Jadi kita tahu dalam seleksi guru penggerak itu tahapannya mulai dari seleksi administrasi dan esai ya, kemudian ada simulasi mengajar, dan yang terakhir ada seleksi wawancara. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, Bapak Ibu guru, kalau sudah memahami dan sudah tahu terkait dengan 3 tahapan ini, serta tahu apa yang diinginkan oleh panitia penyeleksi atau dalam hal ini asesor, maka insya Allah Bapak Ibu dipastikan sudah dapat lolos dalam seleksi guru penggerak. Ya, jadi simak video ini secara seksama karena membahas 3 tahapan seleksi, maka video ini mungkin akan menjadi video terpanjang ya sejauh ini dalam video-video dari channel Eva Privat ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau nonton ini tidak akan rugi ya. Baik, selanjutnya ya, yang pertama dulu perlu saya jelaskan tahapan dalam seleksi calon guru penggerak ya. Angkatan ini saya sebut angkatan 11 dan seterusnya ya. Nah, jadi ada 3 tahapan sebenarnya ya, ada seleksi administrasi dan esai. Nah, untuk angkatan 11 ini sekarang ini berlangsung esai 17 November sampai dengan 7 Desember ya. Di seleksi administrasi dan esai ini itu ada 7 kompetensi yang digali dari esai ini ya, 7 kompetensi dengan penilaian atau skornya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Yang tertinggi itu poinnya adalah 4. Oh, salah ini salah. Ini bukan 0, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti itu, jadi ada 7 kompetensi. Kemudian selanjutnya, setelah itu ada simulasi mengajar ya. Simulasi mengajar ini sebenarnya bukan betul-betul hanya simulasi mengajar, tapi ada mengajarnya, ada mengajar, kemudian setelah mengajar ada tanya jawab ya terkait dengan proses simulasi mengajar yang dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, sebelum yang ketiga, ini di simulasi mengajar ada 6 kompetensi yang digali. 4 kompetensi dari mengajarnya dan 2 kompetensi dari proses tanya jawabnya. Penilaiannya itu poin 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ketiga itu seleksi wawancara. Ya. Tahapannya itu kalau akan ada penilaian esai, di sini ada sistem gugur, tidak lulus esai itu gugur ya. Kalau tidak lulus ini gugur. Tidak lulus itu artinya gugur ya. Dan tidak boleh lagi lanjut simulasi mengajar. Berbeda dengan tahapan kedua ya. Tahapan kedua itu bukan menggugurkan ya, karena nanti nilainya itu digabung dengan wawancara. Nah, seperti itu ya. Di wawancara ini ada 8 kompetensi, 7 diantaranya, 7 kompetensi ini itu sama dengan esai. Sama dengan yang ini ya. Sehingga silakan diingat-ingat jawabannya pada saat esai, meskipun tidak mesti harus sama ya, boleh berbeda gitu ya. Plus 1 kompetensi lagi. Nah, plus 1 kompetensi. Nah, kenapa saya menyebut bahwa video kali ini full? Karena kita akan membahas 3-tiganya ini. Ini 1, 2, dan 3. Kita akan bahas masing-masing ya. Meskipun untuk yang seleksi esai dan wawancara itu akan saya jawab sekaligus karena kan 7 diantaranya sama ya. Kemudian saya akan membahas detail terkait dengan simulasi mengajar ya. Nah, yang pertama, esai dan wawancara itu kan sama ya, sama kompetensi yang digali. Jadi kalau kita melihat esai nomor 1 ya, itu menggali terkait dengan misi dan tujuan, namanya kompetensi misi dan tujuan, dan kompetensi memulai tindakan ya. Jadi kalau saya mulai dulu dari misi dan tujuan. Perbedaannya antara esai dan wawancara itu rubrik penilaiannya sama ya. Yang bedanya hanya kalau esai ini asesor memeriksa tulisan, yang ini melalui wawancara ya. Keuntungannya kalau wawancara adalah kita bisa mengkonfirmasi, kalau tulisan tidak bisa ya.
Nah, sekarang kita bahas dulu misi dan tujuan. Bagaimana cara memperoleh nilai yang tinggi untuk misi dan tujuan ya. Misi dan tujuan ini dalam tulisan esai kita atau dalam wawancara kita itu harus tercermin bahwa kita itu terpanggil sebagai pengajar. Itu yang pertama. Ya, terpanggil sebagai pengajar. Kemudian yang kedua, sudah menetapkan diri. Menetapkan diri sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan ya yang mendukung ya sebagai pengajar. Sebagai pengajar ya, seperti itu. 3 ini saja yang harus ditunjukkan. Kalau esai ditunjukkan dalam tulisan, kalau wawancara dituliskan dalam penyampaian gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memulai tindakan. Ya. Memulai tindakan ini kalau tadi yang pertama ini biasanya ditunjukkan dengan pertanyaan apa yang memotivasi Anda mendaftar guru penggerak, apa kelebihan yang mendukung sebagai pengajar ya. Nah, seperti itu. Kalau ini biasanya ditanyakan terkait dengan ide. Ide atau inovasi ya. Program. Seperti itu. Nah, ini biasanya rubriknya itu adalah harus terlihat bahwa kita itu cepat tanggap. Cepat tanggap ya. Kedua adalah memiliki ide. Memiliki ide atau inovasi ya. Ya. Kemudian bekerja melebihi ekspektasi. Ekspektasi ya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini cukup ini 3 untuk 2 kompetensi ini. Kemudian untuk soal nomor 2 ya, untuk esai nomor 2 dan sekaligus juga untuk wawancara ini itu adalah membangun hubungan kerjasama positif dan daya juang ya. Untuk kompetensi yang ketiga ini atau kerjasama ini, agar kita bisa mendapat nilai tinggi, maka kita harus memiliki pengalaman ya membangun kolaborasi ya. Membangun kolaborasi. Bukan hanya membangun, tapi juga mempertahankan, membangun dan mempertahankan kolaborasi ya. Mempertahankan kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah memperjelas. Setelah kita menceritakan bahwa kita membangun kolaborasi, yang selanjutnya adalah memperjelas tujuan kolaborasi. Kolaborasi ya. Kemudian melibatkan pihak terkait. Pihak terkait ya. Intinya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dalam bekerja sama gitu ya, seperti itu ya. Nah, saya pindah kompetensi yang selanjutnya, itu kompetensi daya juang. Biasanya ini terkait dengan pertanyaannya nanti terkait dengan kegagalan ya. Kegagalan atau kekecewaan. Ya. Apa yang harus ditunjukkan di sini? Yang pertama adalah kalau kita gagal itu kita positif ya. Positif, berpikiran positif ya. Tidak boleh langsung lemah atau menyerah gitu, harus berpikiran positif. Kemudian adalah terus berupaya. Ya. Kita harus terus berupaya, harus jelas itu dalam cerita kita atau jawaban kita bahwa kita melakukan banyak hal, baik hal-hal yang sama pada saat kita gagal atau hal-hal yang berbeda ya. Itu yang maksud dengan terus berupaya. Dan yang ketiga adalah memusatkan energi ya. Maksudnya kita fokus ya.
Memusatkan energi atau fokus. Nah, fokus. Ini kompetensi yang keempat ya, mohon maaf ya. Seperti itu ya. Jadi 3 ini. Kalau tadi kerjasama ini ya pertanyaannya terkait dengan kolaborasi ya. Nah, itu sudah 4 kompetensi yang kita bahas ya. 4 kompetensi ini berlaku juga untuk wawancara, berlaku juga untuk esai. Nah, sekarang pertanyaan ketiga untuk esai sekaligus untuk wawancara itu adalah kemampuan atau kompetensi mengambil keputusan ya. Bagaimana kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan pada analisis peluang dan resikonya apa kalau kita mengambil resiko keputusan itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan memahami informasi. Jadi kita tidak boleh langsung memutuskan apakah memilih A atau memilih B, tapi kita harus mencari informasi dulu terkait dengan masing-masing keputusan itu. Ya, memahami informasi. Kemudian yang ketiga adalah menghadirkan alternatif lain. Ya. Alih-alih memilih tapi kita juga bisa menghadirkan alternatif lain di luar pilihan itu ya. Dan yang keempat adalah melibatkan pendapat orang lain. Melibatkan pendapat orang lain. Bisa saja keluarga ya, bisa saja rekan sejawat, bisa saja kepala sekolah ya. Intinya adalah kita meminta pendapat orang lain sebelum kita mengambil keputusan ya. Dan yang terakhir tentu saja adalah memilih ya, pilihan atau tindakan ya. Atau tindakan yang paling efektif. Yang paling efektif. Paling efektif. Nah, ini kompetensi yang kelima. Ya, untuk esai dan wawancara. Selanjutnya kompetensi keenam ya, untuk esai dan wawancara. Kalau di esai ini di pertanyaan nomor 4 nih. Belajar berkelanjutan ya. Atau belajar terus-menerus. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus menunjukkan bahwa kita sadar akan kekurangan ya yang dimiliki atau yang perlu diperbaiki. Nah, ini atau perlu dipelajari. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan semua peluang untuk belajar. Memanfaatkan semua peluang untuk belajar. Untuk belajar ya. Jadi bisa kalau ada pelatihan ikut, ditugaskan untuk ikut workshop ikut, inisiatif sendiri untuk ikut webinar lakukan, inisiatif sendiri untuk nonton tutorial di YouTube lakukan gitu ya. Kemudian juga mencari dan menerima umpan balik. Ya. Umpan balik. Umpan baliknya boleh saja dari orang tua siswa, dari siswanya sendiri, dari rekan sejawat atau juga mungkin dari kepala sekolah pada saat supervisi gitu. Terkait dengan apa kekurangan kita gitu ya. Kemudian setelah semua itu ya, setelah kita belajar semua itu kita terapkan. Menerapkan hasil belajar ya. Hasil belajar. Kalau ini karena sebagai guru, maka tentu saja menerapkan hasil belajar di kelas. Ya. Seperti itu ya. Oke, itu yang keenam, kompetensi yang keenam. Kemudian kompetensi yang ketujuh adalah kalau di esai nomor 5 nih. Ya, itu terkait dengan pengembangan orang lain atau pembimbingan orang lain gitu ya. Ini bisa ditandai dengan kita punya anak bimbingan ya di luar jam mengajar normal dan kita ada hal yang ingin dikembangkan ya. Ada hal yang ingin dikembangkan. Yang ingin dikembangkan dari anak bimbingan itu ya. Kemudian yang kedua, jelas harapan atau ekspektasinya ya. Harapan atau ekspektasi. Ekspektasi ya.
Perbedaan antara mengajar biasa dengan pengembangan orang lain adalah di sini. Kalau mengajar biasa itu tidak ada ekspektasi ya, tidak ada menyepakati ekspektasi. Nah kalau ini perlu antara pengajar yang dan diajar itu ada kesepakatan ya. Kemudian yang ketiga adalah ada memberi dan mempertahankan motivasi, memberi dan mempertahankan motivasi, mempertahankan motivasi. Nah ini juga harus ada ini. Kemudian yang keempat adalah melibatkan anak didik ya, atau yang dikembangkan ya. Melibatkan di sini bukan artinya dia tidak memonopoli jalannya pembimbingan atau pengembangan itu, tapi dia melibatkan peserta didiknya. Itu harus muncul dalam esai kita atau dalam cerita kita pada saat kita mewawancara gitu ya. Nah ini kalau untuk esai cuma sampai di sini nih kompetensi yang ingin digali nih ya. Jadi nanti akan diperiksa untuk angkatan 11 dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 7 Desember itu hanya ini 7 kompetensi ini ya. Kalau sudah ada semua yang saya tuliskan di dalamnya ini, maka insya Allah sudah lolos ya. Kemudian karena wawancara itu 8 kompetensi, maka ada satu kompetensi lagi ya. Nah itu satu kompetensi yang dimaksud, itu adalah saya tuliskan di sini saja kompetensi ke-8 untuk wawancara. Itu kompetensi ke-8, itu adalah terkait dengan kematangan emosi. Nah, kematangan emosi namanya. Ya. Biasanya ini pertanyaannya kalau terkait dengan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai etika. Tidak sesuai etika. Ya. Atau kapasitas sebagai guru lah, tidak sesuai dengan kapasitas sebagai guru. Sebagai guru. Ya. Nah, apa yang harus muncul di sini? Itu kita harus menunjukkan bahwa kita itu berperilaku jujur. Ya, kalau ada tindakan yang tidak sesuai etika itu kita harus melawan atau tidak setuju gitu ya. Nah, sesuai perkataan dan tindakan. Perkataan dan tindakan. Ya. Kemudian kalau memang kita pernah melakukan kesalahan ya kita mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dan seterusnya. Intinya adalah kalau ada kejelekan yang dilakukan orang lain atau kita sendiri, maka kita harus melawan itu. Ya, kita tidak boleh setuju dengan itu. Nah, itu intinya untuk kematangan emosi ini ya. Dan contoh lain adalah kalau kita diberi kepercayaan, maka kita harus bersungguh-sungguh melakukan kepercayaan itu ya. Jadi demikian pembahasan untuk seleksi bagian esai dan wawancaranya. Nah, sekarang kita fokus ke simulasi mengajarnya. Ya. Simulasi mengajar itu hanya 10 menit. Dalam 10 menit itu ada 4 kompetensi yang digali. 4 kompetensi ya. Kemudian setelah itu ada plus 2 kompetensi lagi pada saat tanya jawab. Kompetensi tanya jawab ya. Seperti itu ya. Nah, apa yang harus ditunjukkan kandidat pada saat simulasi mengajar adalah yang ini. Untuk kompetensi 1 ya, untuk kompetensi 1. Yang pertama, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran atau aktivitas yang akan dilakukan ya. Kalau tidak ada tujuan pembelajaran sudah pasti tidak dapat 3 ya. Yang kedua, setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, guru harus mengaitkan materi yang sudah didapat murid di pelajaran sebelumnya atau dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti ini. Sehari-hari. Kalau teman-teman sudah menunjukkan dalam proses simulasi mengajarnya 1 dan 2, maka teman-teman sudah dapat skor 3. Bagaimana cara dapat skor 4? Harus muncul yang ketiga ini. Pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memantik murid untuk berpikir. Ya. Jadi itu untuk kompetensi 1 pada saat simulasi mengajar. 1, 2, 3 ini harus kelihatan semua. Ya. Harus kelihatan semua. Kemudian kompetensi yang kedua
pada saat simulasi mengajar yang selama 10 menit itu. Yang pertama adalah ini terkait dengan kemampuan komunikasi sebenarnya ya. Yang pertama adalah guru melakukan komunikasi minimal 2 arah. Minimal 2 arah itu adalah dari guru ke peserta didik dan dibalik dari peserta didik ke guru. Mau lebih bagus lagi, boleh antar peserta didik. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru pasti mengerti yang ini. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan jenjang ajar. Ya, kalau mengajar anak SMA tidak boleh menggunakan bahasa yang digunakan di SD gitu ya. Kalau mengajar di SD tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu tinggi seperti untuk SMA ya. Kemudian ini juga memberikan pertanyaan terbuka ya. Dan yang keempat itu adalah memberikan apresiasi positif ya. Apresiasi positif yang dimaksud adalah wah, luar biasa sekali jawaban dari Budi tadi ya, memberikan penjelasan yang sangat bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk Ani. Nah, itu apresiasi positif. Nah, seperti itu ya. Oke, itu kompetensi yang kedua. Nah, sekarang kompetensi yang ketiga. Kompetensi yang ketiga ini termasuk dalam bahasa tubuh positif ya. Bapak Ibu guru boleh saja mengajar dengan sangat baik. Boleh saja suaranya keras, boleh saja ini dan seterusnya. Tapi kalau bahasa tubuhnya tidak positif ya, berdiri di satu tempat saja atau malah duduk saja terus sambil mengajar, nah itu tidak cocok jadi seorang guru. Guru itu harus punya bahasa tubuh yang positif. Ya, untuk simulasi mengajar, bahasa tubuh yang positif ditunjukkan dengan ini. Mengangguk, ya, mengiyakan maksudnya ini ya, mengiyakan pernyataan atau pertanyaan dari siswanya. Tersenyum kepada siswa, ya, harus kelihatan nanti kalau Bapak Ibu mengajar itu harus senyum ya. Kemudian bersemangat, ya terserahlah nanti bersemangat ini bagaimana Bapak Ibu menunjukkannya ya. Kemudian 4, nah ini juga sulit saya pikir, kontak mata yang baik ini ya. Kemudian ada juga gerakan tangan. Nah, jangan tangannya dalam kantong terus gitu ya. Kemudian harus ada gerakan yang condong kepada murid. Boleh saja Bapak Ibu bergerak ya menuju muridnya meskipun sebenarnya muridnya tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, kompetensi yang keempat atau kompetensi yang terakhir dalam simulasi mengajar yang hanya 10 menit itu adalah bagaimana kita menggunakan alat peraga. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu menggunakan contoh atau alat peraga. Kalau misalkan Bapak Ibu adalah guru olahraga, maka ya silakan bawa bolanya gitu. Silakan bawa raketnya. Atau silakan bawa bola takronya, terserah. Ya, seperti itu. Yang jelas gunakan contoh atau alat peraga. Dan yang kedua adalah siswa itu harus diajak berdiskusi. Berdiskusinya boleh saja berpasangan atau berkelompok. Nah, seperti itu ya. Lebih tinggi itu kalau murid yang memimpin diskusinya, bukan gurunya. Ya. Kalau murid yang memimpin ini nilainya 4 skornya. Tapi kalau guru yang memimpin skornya 3. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu 4 kompetensi yang digali dalam simulasi mengajar yang hanya 10 menit. Selanjutnya adalah setelah simulasi mengajar itu ada tanya jawab. Ya, dalam tanya jawab ini ada 2 kompetensi yang digali meskipun pertanyaannya ada 4 ya. Tapi kompetensinya hanya 2. Nah, yang harus dilakukan saat ditanya, nanti pertanyaannya adalah apa ini pertanyaan nanti? Apa kelebihan dan kelemahan? Ya. Dan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya gitu ya. Nah, jawabannya harusnya yang pertama adalah menjelaskan kelebihan dan kelemahan pribadi. Ya. Nah, harus pribadi karena ini sebenarnya menggali terkait dengan pengembangan diri. Jadi kelemahannya harus kelemahan pribadi. Jangan membahas terkait dengan waktunya singkat sekali 10 menit siswa ya, karena itu bukan kelemahan pribadi. Kemudian jangan juga sekali-kali bilang ini siswanya tidak aktif. Nah, ini kan simulasi mengajar ya. Tidak ada siswanya memang. Bagaimana caranya bisa kelemahannya siswa tidak aktif? Nah, seperti itu. Kemudian jelaskan juga pengembangan praktik pembelajaran ya. Karena nanti akan ditanya, kalau Bapak Ibu mengajar ini di kelas sesungguhnya, apa yang akan Ibu perbaiki? Nah, ini ada ini. Ya. Biasanya ini terkait dengan, misalkan ya contohnya ya, nanti saya akan mengajar dengan metode praktikum. Ya. Karena kalau metode praktikum, itu ada dampaknya kepada murid. Nah, dampaknya kepada murid itu lebih aktif. Seperti itu ya. Dan kalau mau dapat skor 4, ini ada rencana konkret. Kalau mau skor 4,
Ah, ini sebut yang keempat. Ya, saya akan ikut pelatihan di MGMP terkait dengan membuat media, gitulah seterusnya ya. Ikut pelatihan misalkan dan seterusnya. Intinya ada rencana tindak lanjut ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah kompetensi satu nih, kompetensi satu ini di wawancara. Ditanya jawab maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab terkait dengan proses mengajar ini. Itu terkait dengan jenis penilaian ya. Jenis penilaian, cara melakukannya, dan yang terakhir untuk apa penilaian itu. Nah, silakan jelaskan ya. Ingat ya, menjelaskan beragam jenis penilaian. Kalau beragam berarti lebih dari satu. Dan bukan hanya menyebut ya, tapi dijelaskan ya. Biasanya ini kan sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Tapi ini dijelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan bagaimana cara penilaian ini. Misalkan kalau sikap dan keterampilan itu lewat lembar observasi misalkan ya. Kemudian pengetahuan itu lewat pretest atau post-test. Nah, selanjutnya untuk apa penilaian ini? Nah, penilaian ini ada untuk dua. Yang pertama untuk intinya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya boleh saja untuk remedial bagi yang kurang nilainya dan pengayaan bagi yang nilainya sudah tinggi ya. Kemudian yang keempat adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Boleh saja untuk mengetahui metode apa yang cocok ya. Apa yang cocok dan seterusnya. Intinya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran gitu ya. Baik, demikian video lengkap dari channel Eva Privat ya. Mulai dari esai sampai simulasi mengajar sampai dengan wawancara. Mudah-mudahan video ini banyak membawa manfaat untuk teman-teman yang sedang dan akan mendaftar calon guru penggerak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.